Amin. Hadir semua hari ini? Hadir. Iya, hadir semua. Bagus. Tapi tidak ada yang ketinggalan nanti mengikuti pelajaran. Mari kita tepuk PPK dulu. Tepuk PPK. Gereja Nasionalis Mandiri Gotong Royong Integritas. Salam PPK. Salam cerdas bergerakan menyenangkan luar biasa hebat. Ya, silakan duduk. Pelajaran kita hari ini tentang Nabi siapa? Tentang Nabi Amos. Sebelum melanjutkan pelajaran, Bapak mau bertanya dulu. Apa tugas nabi itu? Beberapa nabi yang akan menjalankan tanggung Israel adalah Nabi Elia, Yesaya, dan Agam. Mereka adalah nabi yang paling kita teladani dalam hal setia Allah kepada Allah. Nabi menghadap manusia kepada Allah. Dia diutus Allah untuk mengajar bangsa Israel kepada jalan Allah. Mengajar bangsa Israel untuk Allah Allah. Terima kasih, Christine. Jadi itulah tadi tugas nabi-nabi. Yaitu dia diutus kepada suatu masyarakat yang kehidupan masyarakatnya itu pasti ada memiliki masalah. Khususnya hari ini adalah tentang ketidakadilan. Nah, untuk itu kita akan mendengarkan kisah Nabi Amos ini. Kalian akan menonton YouTube, kemudian nanti diringkas apa yang penting. Sesudah itu nanti baru kita akan diskusi untuk membahasnya. Siap? Baik, mari kita dengarkan dengan baik. Politik. Tetapi di balik kejayaannya yang begitu luar biasa itu, ternyata Amos menjumpai banyak sekali hal yang tidak baik di negaranya. Ketidakadilan sosial itu marak dalam masyarakat. Seperti apa bentuknya? Antara lain, perdagangan internasional yang luas untuk keuntungan para penguasa saja. Berikutnya praktik-praktik bisnis yang penuh tipuan terhadap orang miskin dan tak berdaya, dan perampasan tanah milik orang yang miskin. Sungguh luar biasa ya. Begitu buruknya situasi, kepincangan, ketidakadilan sosial yang terjadi. Yang miskin semakin menderita, semakin ditindas oleh mereka yang memiliki kuasa, mereka yang kaya. Dan ini juga sungguh-sungguh sangat tidak baik dalam hal kerohanian pun terjadi seperti ini. Upacara-upacara keagamaan itu tetap diadakan, terus diselenggarakan, dipelihara. Tetapi hal itu dilaksanakan beriringan dengan sifat kefasikan dari orang-orang itu yang menganggap diri mereka adalah orang-orang yang kudus, yang saleh, yang kelihatan dari luar seolah-olah secara kerohanian yang bagus. Mereka membuat korban persembahan yang mahal diberikan di atas mezbah. Namun persembahan yang mereka buat itu dari hasil uang pemberian mereka yang miskin. Sungguh ironis sekali ya, mereka yang membuat persembahan mewah adalah orang-orang yang berada, tetapi persembahan mereka entah itu berupa binatang, lembu, domba, ataupun berupa hasil bumi, itu bukan murni dari mereka, tetapi diperas, diambil dari orang miskin. Wah, sungguh-sungguh tidak adil kayak gini ya. Kasihan benar rakyat pada waktu itu, sungguh-sungguh sangat menderita. Anak-anak, nanti kisah yang bagaimana Amos berseru untuk menegakkan keadilan ini nanti bisa kalian lihat di dalam kitab suci kalian masing-masing. Nanti silakan dibuka dan dibaca dengan teliti, disimak dengan baik dari kitab Amos bab 5 ayat 1 sampai 15. Di sana bicara tentang. Baik, begitulah tadi kisah tentang Nabi Amos terhadap masyarakat Israel yang waktu itu keadaannya terjadi ketidakadilan. Nah, untuk mendalaminya silakan kalian berdiskusi.
Di buku paket halaman 84. 84. Silakan dilihat halaman 84. Ada 7 pertanyaan di situ yang harus kalian jawab. Siapakah Nabi Amos? Ada 2. Yang berikutnya, bagaimana situasi kehidupan masyarakat seperti yang digambarkan oleh Nabi Amos dalam kitab Amos bab 4 ayat 1 sampai 5. Ada yang bawa Alkitab enggak? Ya, oh ya. Di buku ini juga ada. Pada halaman 82, halaman 83, di situ ada kutipan-kutipan kitab sucinya. Sudah, Joseph? Kamu? Mana punya kamu? Sudah dikumpulkan? Siapa? Hasil diskusinya diajukan dengan siapa? Ya. Sudah selesai? Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan dengan membacakan hasil diskusinya. Kelompok 1, silakan maju dibacakan hasil diskusi kelompokmu. Kalau ini dia tanyakan bagus. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Situasi kebutuhan sosial yang ada pada masyarakat Israel pada zaman Nabi Amos. A. Penguasa Israel membuat upaya-upaya agar rakyat mengalami penderitaan. B. Ibadat yang dilakukan para penguasa adalah sebagai bentuk untuk menutupi kejahatan mereka. C. Penindasan terhadap para petinggi. D. Kekayaan yang berada di zaman kelompok kecil orang pusat diri mereka sendiri. Sekian, terima kasih. Baik, kelompok 2. Sudah cukup jelas? Setuju? Kelompok 1 juga? Oke, kita tepuk tangan. Terima kasih kita bilang. Ya, kelompok 2 silakan maju bacakan. Saya akan membacakan kelompok 2. Ya. Dari Nabi Amos. Pertanyaan kami adalah A. Menginginkan menteri saya agar mencari dan kembali kepada Tuhan bertobat. B. Mengajak menteri saya untuk tidak mencari Allah dalam ibadat yang palsu. C. Merupakan kebenaran Kaisar tidak mau berbalik menyalahi keadaan Israel pada Israel akan hidup. Sekian, terima kasih. Iya. Kelompok 1 setuju? Setuju. Sudah pas jawabannya? Pas. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Baik, para siswa, kalian sudah menemukan sendiri. Bapak hanya akan mengulangi sedikit situasi buruk yang terjadi di Israel ketika masa pemerintahan Raja Yerobeam dan pada masa hidupnya Nabi Amos ini. Yang pertama, kekayaan dikuasai oleh sekelompok orang yang serakah. Nah, ini yang jelek ini. Kaya sih boleh, tapi jangan serakah. Kan? Orang boleh saja kaya berlimpah-limpah hartanya, tapi jangan serakah. Ya, jangan lagi menekan atau menindas orang yang miskin. Kemudian yang B, para penguasa menipu dan menindas orang kecil. Sungguh jahat sekali mereka ini. Udahlah, orang miskin, orang kecil ditipu, ditindas lagi. Padahal mereka sudah memiliki banyak kekayaan. Kemudian yang C, upacara keagamaan yang meriah hanya merupakan alasan untuk menutupi kejahatan para penindas dan penipu. Minta puji mereka ini kan, ada yang mereka minta puji kan, seolah-olah mereka kelihatan baik. Padahal apa yang mereka lakukan itu hasil keringat siapa?
orang miskin yang ditindas mereka. Mereka dipaksa untuk mengumpulkan. Kalian harus bayar pajak sekian. Kalau tidak, awas. Tapi kemudian, ya, yang mengambil keuntungan dari itu siapa? Orang yang kaya dan orang para penguasa. Dan yang keempat, kebobrokan seperti yang dikemukakan kelompok 2 tadi, kebobrokan yang terjadi kepada masyarakat Israel, menyembah berhala seperti patung lembu emas. Luar biasa. Berarti mereka ini tidak takut lagi kepada siapa? Mereka tidak lagi takut kepada Allah. Mereka sudah menyembah kepada berhala. Inilah pangkal dari semuanya. Karena mereka tidak lagi takut kepada Allah, mereka sudah menyembah berhala. Yang jahat-jahatlah yang mereka lakukan. Dan itu Allah setuju atau tidak? Tidak. Allah sangat tidak menyukainya. Maka diutuslah siapa? Maka diutuslah Nabi Amos. Begitulah tadi para siswa pembahasan kita pada hari ini. Kita sekarang akan mencoba untuk untuk menjawab beberapa pertanyaan dari hasil yang sudah kita diskusikan tadi. Yang pertama, untuk meneladani Nabi Amos, apa yang akan didapat oleh bangsa Israel jika berbalik kepada Allah? Mereka akan memperoleh keselamatan dari Allah. Nah, jika berbalik kepada Allah, maka akan memperoleh keselamatan. Itulah yang diinginkan oleh Nabi siapa? Oleh Nabi Amos. Mereka harus berbalik. Kemudian yang berikutnya, jika mereka membenci yang jahat dan mencintai yang baik dan menegakkan keadilan, maka mereka akan mendapatkan berkat dari Allah, mendapatkan keselamatan. Kemudian yang berikutnya, apabila mereka melakukan perbuatan yang jahat, melakukan keserakahan, apa yang akan didapat? Murka. Tahu murka? Kemarahan. Allah murka, Allah marah. Makanya jangan melakukan yang jahat supaya Allah tidak murka. Kemudian hal yang dapat kita teladani dari Nabi Amos adalah apa? Apa yang dapat kita teladani dari Nabi Amos? Taat dan setia kepada Allah. Taat dan setia kepada Allah. 2. Menyerukan bertobat. Ya, berani menyerukan pertobatan. Seperti Nabi siapa? Mau jadi Nabi Amos? Berani? Mudah-mudahan nanti kalian ada yang menjadi pemimpin di masa depan. Tapi harus ingat pelajaran kita hari ini. Harus mau seperti Nabi Amos, memperjuangkan keadilan. Kemudian yang berikutnya, yang harus kita teladani dari Nabi Amos apa? Satu lagi. Memperjuangkan keadilan membela kaum miskin. Memperjuangkan keadilan membela kaum miskin. Terima kasih. Semoga hal ini tertanam di kepalamu mulai dari hari ini, sehingga kalian nanti akan menjadi orang-orang yang sanggup untuk menegakkan keadilan. Baik, para siswa yang dikasihi Tuhan, hari ini pelajaran kita sudah selesai sampai di sini. Tolong disiapkan untuk minggu yang berikutnya kita akan belajar tentang Nabi Yesaya. Ya. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan doa penutup. Teman-teman, sebelum pulang mari kita berdoa dengan mengucapkan Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Engkau maha mencintai kami manusia. Jika kami jatuh dalam dosa, Engkau mengajak kami untuk kembali kepadamu. Sama seperti pada waktu Engkau menentukan para nabi untuk mengajak orang Israel kembali kepadamu. Bantulah kami selalu mengamalkan Engkau sebagai Allah kami, sumber kehidupan, dan beri Kristus Tuhan dan pengacara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.